Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat jajanan pasar yang legend. Rasanya manis, teksturnya kenyal, bagian luarnya garing, dan bagian dalamnya masih tetap moist. Dengan ditambahkan isian keju, rasanya semakin enak dan ada rasa gurih. Ini adalah getas yang saya kreasikan dengan menggunakan labu kuning dan juga dengan isian keju parut. Langsung saja kita simak ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan 250 gram labu kuning tanpa kulit yang sudah dikukus dan ditambahkan daun pandan. Kemudian kita haluskan labu kuning dengan menggunakan alat penghalus kentang atau bisa menggunakan garpu. Setelah labu kuning halus, kemudian kita sisihkan. Siapkan wadah besar dan juga bersih. Kemudian tuangkan 300 gram tepung ketan putih. Tambahkan 13 gram santan bubuk, setengah sendok teh vanili bubuk, dan juga 1 sendok teh garam. Untuk penggunaan santan bubuk di sini opsional tergantung dengan selera. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Jika suka manis bisa ditambah untuk jumlah gula pasir yang digunakan. Kemudian kita aduk dengan spatula terlebih dahulu hingga tercampur merata. Setelah bahan kering tercampur merata, kemudian masukkan 2 bungkus kelapa parut. Untuk beratnya kurang lebih 230 gram. Nah, tips dari aku untuk kelapa parutnya ini kita kukus terlebih dahulu dengan daun pandan, supaya nantinya kue getas yang dihasilkan tidak mudah basi dan lebih awet. Aduk dengan menggunakan spatula hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian tuangkan 250 gram labu kuning yang sudah dihaluskan sebelumnya. Penggunaan labu kuning di sini bisa digantikan dengan menggunakan ubi ungu ataupun ubi kuning dan juga bisa menggunakan singkong, sesuai dengan bahan yang terdapat di rumah teman-teman. Selanjutnya di sini saya tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Selanjutnya, semua bahan ini kita aduk dengan menggunakan spatula hingga benar-benar tercampur merata. Kue getas merupakan jajanan tradisional yang memiliki tekstur garing di luar dan juga moist di bagian dalamnya. Dengan menambahkan labu kuning pada adonannya dan juga diberi isian keju tentunya membuat jajanan pasar satu ini semakin enak dan juga semakin bisa digemari oleh banyak orang. Karena adonan semakin berat diaduk menggunakan spatula, di sini saya aduk dengan sedikit diuleni menggunakan tangan bersih atau bisa menggunakan sarung tangan seperti pada video. Untuk adonannya di sini sedikit kita uleni agar bisa tercampur merata. Dalam pembuatan getas labu kuning di sini, untuk adonannya tidak saya tambahkan air karena labu kuning sudah mengandung banyak air saat dikukus. Namun, jika penggunaan labu kuning ini digantikan dengan singkong ataupun ubi jalar, tentunya harus ditambahkan air supaya dihasilkan adonan dengan konsistensi yang pas. Di sini saya siapkan loyang ataupun wadah bersih dan juga keju parut secukupnya untuk isian getas labu kuningnya. Ambil secukupnya adonan getas labu kuning, di sini kurang lebih beratnya 30 gram. Kemudian pipihkan dan isi dengan 1 sendok teh keju parut, letakkan di bagian tengahnya. Untuk isiannya tentunya bisa menggunakan meses coklat sesuai dengan selera masing-masing. Selanjutnya, tutup dengan adonan dan bentuk lonjong serta pipihkan seperti pada video. Dengan berat adonan sekitar 30 gram akan dihasilkan getas dengan ukuran yang sedang. Namun sebaliknya, jika menginginkan hasil getas yang cukup banyak, adonan yang akan dibentuk bisa dikurangi.
Dan seperti inilah hasilnya, kemudian sisihkan di atas loyang. Kemudian kita lanjutkan membentuk adonan getas labu kuning hingga semuanya habis. Dengan menambahkan isian keju parut ataupun bisa menggunakan isian meses coklat, tentunya akan membuat rasa getas yang dihasilkan semakin enak dan juga sangat bervariasi. Tentunya membuat jajanan tradisional ini akan menambah nilai jual dan membuat banyak orang penasaran. Dari resep yang digunakan dihasilkan sekitar 15 pieces atau 15 buah getas dengan ukuran sedang. Selain langsung digoreng, tentunya getas ini bisa dijadikan sebagai frozen food. Panaskan minyak yang cukup banyak, kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan agar aroma getasnya semakin wangi saat digoreng. Jika minyak sudah panas, kemudian kita masukkan satu persatu getas yang akan digoreng. Pastikan menggunakan minyak yang cukup banyak agar semua getas bisa terendam saat digoreng dan juga matangnya bisa merata. Kita goreng getas labu kuning ini hingga berwarna kuning keemasan atau coklat keemasan menggunakan api sedang. Dengan menggunakan bantuan spatula, kita balik getas labu kuning dan kita lanjutkan goreng hingga semua bagian berwarna coklat keemasan. Setelah terlihat matang merata, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat balurannya. 40 gram gula pasir kita tuangkan di dalam wajan, tambahkan sekitar 5 sendok makan air. Kemudian kita masak dengan menggunakan api sedang, dan dengan menggunakan bantuan spatula kita aduk agar gulanya cepat larut. Setelah mendidih, kemudian masukkan getas yang sudah digoreng. Pada tahapan ini, proses pembaluran getas dilakukan agar dihasilkan gula salju yang bisa menempel di getas yang sudah digoreng. Setelah semua getas yang sudah digoreng masuk ke dalam larutan gula, kemudian lanjut kita aduk dengan spatula agar larutan gula bisa tercampur merata dengan getas. Ini kita masak hingga larutan gula berubah menjadi seperti salju. Nah, sedikit tips dari aku agar gula bisa nampak jelas menjadi salju dan menempel di bagian getasnya, penambahan air jangan terlalu banyak, agar nantinya proses pembuatan gula saljunya bisa benar-benar terlihat sempurna. Dan seperti inilah hasilnya, bisa kita lihat untuk bagian luarnya sangat glowing sekali. Ini untuk gula saljunya memang tidak terlalu terlihat, namun bisa kita lihat sangat sedikit sekali gula salju yang terbentuk karena tadinya proses penambahan air terlalu banyak dan gula yang digunakan terlalu sedikit. Bagian luarnya terlihat garing dan di bagian dalamnya bisa kita lihat sangat lembut, moist dan juga aromanya sangat wangi sekali. Isian kejunya melimpah, tentu ini rasanya manis, gurih dan juga enak. Bisa kita lihat untuk getas yang dihasilkan tidak keras, ini terlihat empuk, kenyal, dan juga lembut. Sekian video yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, and happy cooking!